Assalamualaikum guys, selamat berjumpa lagi pada episode jalan-jalan kakak game kali ini ya guys. Biasanya orang yang bepergian itu ingin mencari jalan yang lancar ya, tapi kali ini kakak jalan-jalannya akan mengajak kalian untuk ikut mudik atau balik ke Jakarta ini, tapi lewat jalur macet. Nah, jarang kan ya. Gini loh guys, kakak sebenarnya pengen tahu apa sih penyebab kemacetan yang ada ini. Biasanya program di televisi itu saat laporan pandangan mata hanya diam di tempat saja ya, tidak bergerak. Jadi hanya spot-spot saja hasil siarannya. Nah, kali ini kakak akan mengajak kalian semua melihat apa sih penyebab kemacetan yang ada, tapi dengan mengikuti aliran pergerakan kendaraan. Yuk kita ikuti ya guys. Ternyata ini guys, yang namanya bahu jalan dipakai untuk rest area, untuk tempat istirahat, tapi juga dipakai untuk lajur lalu lintas, sehingga apabila kendaraan tersebut terhenti, dia akan permisi sebentar masuk ke lajur yang sebelah kiri. Nah, ini yang akan menyebabkan kemacetan tersebut, karena seolah-olah jalur yang ada jadi menyempit dari 4 menjadi 3 atau 5 menjadi 4. Jadi penyebabnya adalah yang pertama, kendaraan yang sudah tidak kuat melanjutkan perjalanan pada berhenti di bahu jalan, kemudian mereka beristirahat di sana, dan itu kita perhatikan banyak sekali dan lama dia istirahatnya. Saya pun juga demikian juga, karena memang saatnya waktu itu jam 5 pagi, kita sudah tidak bisa masuk rest area. Kita istirahat di situ, kita sholat subuh dulu, kemudian buang air kecil di pinggir jalan dan melanjutkan perjalanan. Penyebab kemacetan kedua adalah bahwa para pengendara memakai bahu jalan untuk istirahat dalam waktu yang cukup lama. Ya guys, kalau kita lihat itu sampai ada yang gelar tikar atau karpet untuk duduk-duduk, bahkan untuk tidur juga. Nah ini guys, suasana sudah menjelang pagi hari, di langit sudah kelihatan sinar matahari, tapi kondisi masih macet juga. Kita ternyata masih belum sampai di ujung kemacetan tersebut. Yuk kita lihat lagi ada apa ini. Kalau kita lihat di lajur yang sebelah kiri, di seberang pembatas itu, nah itu lalu lintas yang sebenarnya itu sangat lancar sekali. Terlihat dari kecepatan kendaraan yang ada bisa sangat kencang. Nah ini guys, ternyata di sebelah kita ini masih ada, kayaknya ada kejadian ini. Apa sih kejadiannya? Para petugas jasa marga ini baru mengevakuasi sebuah kendaraan ya, sebuah kendaraan, tetapi kendaraannya kayaknya habis terbakar. Wah, inilah penyebab kemacetan tersebut. Ternyata ada insiden kebakaran kendaraan di jalan tol. Aduh, mau marah bagaimana? Kasihan juga yang punya mobil. Ternyata masih macet juga guys. Kita belum sampai di ujung kemacetan tersebut. Yuk kita ikuti dengan sabar.
Di sebelah kanan juga masih ada kendaraan yang berhenti, mungkin mesinnya panas karena terlihat mereka membuka kap mobil sehingga harus berhenti dan beristirahat untuk mendinginkan mesin yang ada. Iya sih, maklum karena jalanan macet sehingga sering terjadi overheat pada mesin, terutama untuk mobil-mobil yang tidak terawat. Di jalur yang paling kanan ya sudah terpisah oleh rerumputan, ada kendaraan kayaknya keluar ini, dia tidak betah dengan kondisi macet ini, dia memilih keluar padahal ini masih di daerah Kerawang, atau memang rumahnya di daerah Kerawang. Ya alhamdulillah mereka sudah nyampe dan keluar dari tol yang macet ini. Guys, ini dari tadi videonya saya kasih kecepatan 4 kali dari aslinya sehingga terlihat meskipun macet berjalannya sangat cepat, tapi ini memang dalam rangka untuk menghemat waktu dalam memproses video yang ada ini. Nah guys, ternyata ini lajur yang kita lewati ditutup dan dialihkan ke lajur atau jalur yang biasanya dipakai dari Cikampek ke Jakarta. Makanya macetnya parah sekali. Jadi yang tadi 5 lajur masuknya cuman 1 lajur atau 2 lajur ini. Aduh. Jadi dari kesimpulan yang ada bahwa sebagian penyebab kemacetan yang ada itu ada 4 ya. Yang pertama, bahu jalan itu dipakai untuk istirahat yang cukup lama. Kemudian yang kedua, bahu jalan juga dipakai untuk lajur lalu lintas, sehingga bila kendaraan ada permisi masuk ke lajur lain itu yang menyebabkan macet. Kemudian ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misal kecelakaan, kebakaran mobil, dan lain-lain. Kemudian juga yang terakhir ini adalah bottleneck, yaitu pengalihan jalur kendaraan dari jalur A ke jalur B dan terjadi bottleneck di ujungnya. Demikian laporan Kakak Kim dari pusat kemacetan di Cikampek, Jakarta ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.